tahu sebelumnya supaya melaksanakan diseminasi bisa berjalan dengan baik, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, diseminasi budaya positif di sekolah itu disusun oleh Ibu ya, saya sendiri dengan Ibu Firma Saragi. Kami bertiga adalah calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Deli Serdang. Apa itu diseminasi? Diseminasi adalah pengembangan ide atau gagasan. Dan budaya positif adalah budaya yang harus kita galakkan di sekolah ini. Selama ini budaya positif itu turun dari atasan ke bawah. Tapi ini harus sebaliknya, dari bawah naik ke atas. Sekarang kita mau merubah mindset. Nah, bagaimana merubah mindset itu? Kita lihat nanti berikutnya. Sekarang. Nah, disiplin positif. Tujuan kita adalah disiplin positif. Bagaimana disiplin adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi diri siswa. Saya tidak bawa ke atas ya. Potensi diri siswa agar mencapai tujuan kuliah, yaitu sesuatu yang menjadikan seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai bersama, dan nilai-nilai ini diakui secara universal, bukan karena perorangan. Selama ini kita sebagai pusat sama dalam arti kita merasa mampu mengontrol siswa. Itu adalah persepsi yang salah. Yang sebenarnya adalah siswa sendiri yang mampu mengontrol dirinya sendiri. Kenapa dia mampu mengontrol? Maka kita lihat ada motivasi dari dalam dirinya. Oke, lanjut Bu. Disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Yang pertama, mengajarkan siswa untuk bertanggung jawab apa yang telah mereka lakukan tanpa menyalahkan atau mempermalukan mereka. Selama ini kita masih menjadi penghukum bagi siswa tanpa kita sadari. Tapi kalau disiplin positif, nanti siswa itu sendiri nanti yang akan membuat disiplin positif atas kesepakatan mereka, dan mereka tidak lagi kita salahkan, tapi mereka bisa aja tumbuh kesadaran dalam diri mereka sendiri. Nah, disiplin positif itu membangun rasa percaya diri dan harga diri siswa dalam belajar untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah. Secara tidak langsung, disiplin positif itu membangun rasa percaya diri mereka. Mereka tahu membedakan mana yang benar, mana yang tidak. Kemudian disiplin positif itu juga menghormati murid, ya, merupakan cara menanamkan kedisiplinan
didorong oleh memang saya ingin tahu, saya mau kesini karena saya ingin tahu apa sih budaya positif. Saya memiliki tujuan. Apa sih tujuan dari diseminasi ini? Kemudian ada ketertarikan sebagai wali kelas supaya nanti saya bisa membuat wali kelas budaya positif di kelas. Kemudian ada satu cita-cita mau mengembangkan diri menjadi guru yang lebih baik. Ya. Biasanya pertanyaan yang muncul dalam saya akan menjadi orang seperti apa jika saya hadir di sini. Itulah kalau memang dari intrinsik. Nah, kebanyakan anak-anak kita yang datang ke sekolah itu kebanyakan karena ini. Mengumpulkan PR karena apa? Karena ini. Datang apa waktu tidak terlambat? Karena ini. Tugas kita sebagai guru mendorong anak-anak ini yang motivasi ekstrinsik tadi berubah menjadi intrinsik. Silakan. Selama ini kita sering memberikan hadiah. Selama ini kita sering merasa saya dikasih hadiah. Oke, makanya saya bekerja lebih baik lagi. Itu motivasi apa? Ekstrinsik. Nah, ternyata menurut pakar psikolog, hadiah itu membuat kegiatan. Hadiah itu tidak berhasil membentuk karakter orang menjadi positif. Kenapa? Penghargaan itu menghukum. Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Pernah nggak kita melihat anak-anak yang tidak mendapat ranking 1 dia dapat ranking terakhir? Pernah nggak kita mengetahui siapa mereka? Pernah nggak kita merasakan bagaimana keluhan mereka? Kalau mereka tidak dapat ranking 1, tidak dapat ranking 2 atau ranking 3, melainkan ranking terakhir. Makanya saat ini ranking pemerintah langsung ranking yang tinggi daerah. Karena ini alasannya. Oke, kemudian penghargaan itu tidak efektif. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa. Benar kan? Kita akan kecewa kalau kita tidak berhasil untuk mendapatkan itu. Oke, kemudian penghargaan itu untuk jangka pendek bukan jangka panjang. Oke, saya lakukan itu, saya dapat itu. Otomatis saya jangka pendek ya. Tapi ketika penghargaan itu tidak berarti nilainya bagi kita, mau nggak kita berusaha? Tidak. Jadi untuk jangka panjang itu tidak efektif. Oke, kemudian penghargaan itu merusak hubungan. Hubungan siapa? Hubungan yang berhasil dengan yang tidak berhasil. Hubungan antara orang tua dengan anak. Anak akan dicampur orang tua, anak akan dihakimi orang tua di rumah. Pernah nggak kita sadar itu? Tidak pernah. Nah, mulai hari ini ya, coba kita berubah mindset kita bahwa penghargaan itu ternyata merusak hubungan dan penghargaan itu mengurangi ketepatan. Silakan Ibu. Sekarang saya mau bertanya kepada Bapak Ibu. Misalnya, sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu 7.15, motivasi apakah yang mendasari tindakan itu? Terus terang, saya datang sebelum 7.15, yang pertama karena saya tidak membuka 15 menit. Sekarang saya tanya Bapak Ibu. Ada? Yang bisa jawab? Ya Pak, Pak Reza. Silakan berdiri Pak. Lebih kok suaranya. Motivasi yang dasari adalah semangat dan diri sendiri. Karena saya memang dari awal seperti itu dari seorang khusus musik. Kita yang hadir di sini memang terpanggil untuk menjadi guru. Guru adalah pilihan. Guru adalah tempat kita cari makan. Oleh sebab itu seperti yang dibilang Pak Reza, memang saya mau datang ke waktu karena memang saya harus jadi contoh bagi murid-murid saya. Oke, bagus. Nah, budaya positif itu dilahirkan dari nilai-nilai kebajikan universal. Dalam pengambilan suatu keputusan seringkali tidak bersinggungan dengan prinsip-prinsip etika. Etika di sini tidak berkaitan dengan persepsi atau preferensi pribadi seseorang, namun merupakan sesuatu yang berlaku secara umum. Nilai-nilai kebajikan universal meliputi hal-hal seperti ini: keadilan, tanggung jawab, kejujuran, syukur, lurus hati, prinsip, integritas, kasih sayang, rajin, komitmen, percaya
percaya diri, kesabaran, dan lain-lainnya. Oke, nah sekarang untuk lebih memahami tentang unsur-unsur kebajikan tadi, saya kasih pertanyaan menarik. Anda mengetahui bahwa salah satu rekan guru memberikan les privat kepada beberapa murid. Murid-murid yang mengikuti les privat telah mendapatkan soal-soal yang akan dijadikan bahan tes, dan tentunya hasil tes mereka akan menjadi sangat baik dibandingkan dengan hasil murid-murid yang lain. Dari permasalahan tersebut, Anda diminta untuk membawa suatu pertimbangan yang menyangkut dua nilai kebajikan yang sama-sama Anda junjung tinggi. Di satu sisi, Anda berhadapan dengan kebenaran. Di sisi lain, rekan guru tersebut adalah sahabat Anda. Bila dua nilai kebajikan saling bersinggungan, apa yang Anda harus lakukan? Langkah mana yang harus Anda ambil? Keputusan apa yang dibuat? Kebenaran adalah ketika guru tadi memberikan, kebenaran guru tadi bersinggungan dengan unsur kebenaran, karena dia memberikan soal kepada siswa. Satu lagi, di satu sisi ini, itu sahabat Anda. Kalau kejadian ini terjadi di sekolah kita, apa yang Anda lakukan sebagai sahabat guru tersebut? Sejauh ini masih tidak mengetahui. Ini dulu pernah terjadi di sekolah kita. Ya Bu, silakan. Kalau saya pribadi punya sahabat ketika mau dia melakukan sesuatu yang baik, ya ini nyatanya sudah tidak baik. Jadi kalau sebagai sahabat kita dua kita, artinya kita bukan sahabat dia. Itu sih. Kalau saya tidak berusaha mau melakukan itu pas. Berarti yang pertama yang dilakukan adalah menunggu sahabat. Kemudian yang kedua baru kepada kepala sekolah. Ini maksudnya sih dulu. Karena kalau sudah bersinggungan dengan kebenaran, berarti kan kita harus menghadapkan dengan yang dikasih. Berarti sahabat dulu kita nasihati, kemudian dilanjutkan ke kalau tidak berubah kita lanjutkan ke kepala sekolah. Oke, terima kasih Bu. Ya. Nah ini adalah contoh-contoh nilai yang saling sering bersinggungan. Kita harus pilih yang mana. Oke, tapi pada dasarnya yang benar itu adalah menurut saya ya. Yang kita anggap benar adalah yang pertama kebenaran dulu. Kebenaran itu baru nilai-nilai yang berikutnya, nilai-nilai yang lain. Oke, lanjut Bu. Nah, begitu banyak sekolah menanamkan nilai-nilai kebajikan, tapi pemerintah menanamkan nilai-nilai kebajikan yang berhubungan dengan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya Bu. Oke, kesepakatan kelas sama seperti itu. Itu peraturan. Ini kesepakatan. Mana yang lebih akan dituruti dari kesepakatan atau peraturan? Coba bersama lagi slide berikutnya. Oke, stop. Metamorfosis budaya positif. Dari mana budaya positif itu lahir? Dari yang ada di dalam kita, peraturan kelas 10. Nah, tetapi dari peraturan kelas ini kalau namanya peraturan, otomatis ada konsekuensi, ada hukuman di balik ini semua. Kalau kita melanggar ini, ya kan? Ada istilahnya siswa itu tidak hanya untuk peraturan, tapi di balik peraturan ini ada sanksi. Nah, sanksi ini lagi yang berbenturan. Coba satu lagi. Ya, enggak.
dilarang, harus. Itu coba kita ubah menjadi kalimat yang positif supaya muncul keyakinan kelas. Contoh, tanggung jawab, menghormati, keselamatan, menghormati orang lain atau bersabar. Nah sekarang saya bagi dua proporsi di situ. Bu bagi pikirnya Bu. Ya, kelas yang bagaimana yang Bapak Ibu impikan? Coba buat itu peraturan kelas masing-masing 1-2 sekolah. Peraturan kelasnya kita mulai dari peraturan kelas B. Contoh peraturan kelas, contoh ya, biasanya yang ada di kelas-kelas dilarang ribut, kerjakan PR tepat waktu, tidak boleh mengganggu teman. Itu aja silakan ditulis masing-masing satu. Ditandakan di sini. Di bagian apa sih? Nanti kita lihat lahannya supaya yang dari positif itu dari mana. Ya satu peraturan saja. Udah di bawah sini aja di situ. Ya boleh. Judulnya peraturan kelas. Ada dua peraturan kelas. Sudah Pak, bisa tempel di depan Pak? Bisa tempel Pak? Pak, bisa tempel. Oh,
Terima kasih Bapak Ibu sudah menuliskan peraturan kelas. Nah, dari peraturan kelas ini kita akan menciptakan keyakinan kelas yang diyakini bersama-sama. Nah, ini kan semua dari siswa, dari guru. Ya, ini semua dari siswa, bukan dari kita. Contoh, dilarang berbicara ketika orang lain berbicara. Dilarang main HP selama pembelajaran, dilarang berbicara kasar. Angkat tangan jika ingin berbicara dalam pembelajaran. Tidak boleh tidur dalam proses belajar. Dilarang jalan-jalan saat belajar. Nah, Bapak Ibu, otak manusia lebih cepat merespon hal yang negatif. Oleh sebab itu, supaya anak-anak kita tidak mudah merespon hal yang negatif, usahakan kalimat kita itu dalam bentuk kalimat positif. Contoh, dilarang berbicara ketika orang lain berbicara. Kira-kira kalau kita mau berubah itu menjadi kalimat positif bagaimana? Menghargai cara orang lain. Saling menghargai. Oke. Nah, selanjutnya, setelah kita ubah ini menjadi kalimat positif, nah itu akan menjadi kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu apa? Kesepakatan yang disusun dan dikembangkan secara bersama-sama antara guru dan murid. Kesepakatan kelas yang menuntut nilai-nilai positif akan berujung pada keyakinan kelas. Nah, nanti setelah ini kita ubah menjadi satu kalimat positif yang akan menjadi kesepakatan kelas. Kita akan membuat keyakinan. Keyakinan itu bagaimana? Ya, kita lihat lagi yang tadi sebentar. Contoh, oke, dilarang berbicara ketika orang lain berbicara. Kira-kira dari nilai-nilai ini masuk kemana nih Bapak Ibu? Dilarang saling menghormati maksud saya, oke? Di sini kurang tidak ada ya. Kita nanti munculkan di sini berarti saling menghormati masih lagi di sini berarti. Masing-masing Bapak Ibu munculkan keyakinan di sini. Dari peraturan kelas yang Bapak Ibu buat munculkan satu keyakinan di sini. Urutkan keyakinan kelasnya. Pak tuliskan di sini Pak keyakinan kelas Pak. Keyakinan kelas. Bapak Ibu ngomong Pak dengan sosial media. Iya, juga ya. Iya. Keyakinan kelas. Yang pertama saling menghormati, maksudnya maksudnya ya, saling menghormati. Kalau dilarang jalan-jalan berarti wilayah mana? Di situ. Tertib kan? Menjaga ketertiban. Ya kan menjaga ketertiban. Nah, contoh di sini tidak cepat foto, berarti tidak apa di situ? Sopan santun, berarti sopan santun. Oke, kemudian membuat tujuan praktek harus dikerjakan sendiri tanpa bantuan orang lain. Berarti apa sih? Mandiri, bukan mandiri. Iya, bukan mandiri. Disiplin. Di sini ada. Iya, ada. Di sini ada tadi soal disiplin. Dilarang membuang sampah sembarangan, berarti Kebersihan. yes, kebersihan. Ya. Nah, tempelkan di bawahnya. Kalau sudah tempelkan di bawahnya. Kalau sudah tempelkan di bawahnya masing-masing. Tempelkan di bawah mana tadi? Ini punya kita seperti itu apa? Itu siapa? Guys. Yang ada di
berprinsip kondusif. Bila berbicara tidak belajar. Oke, Bapak Ibu, jadi di sini ada 5 ya. Saya akan bacakan. Nanti kalau yang sama kita akan eksekusi. Ya, saling menghormati. Kemudian ada nilai disiplin, berbicara dengan sopan. Kemudian berprinsip atau kondusif, menjaga ketertiban. Mari kita untuk saling menjaga ketertiban dan percaya dalam memberikan pendapat. Ada yang sama kan? Nah, contoh berbicara dengan sopan sama nggak? Kita saling menghormati. Sama ya. Berarti ini kita eksekusi ya. Kita perlukan satu ya. Kemudian disiplin dengan menjaga ketertiban sama nggak? Sama. Kita perlukan ya. Nah, sorry, ini kondusif maksudnya apa ya? Tenang. Sama nggak dengan disiplin? Sama ya. Cuma berprinsip di sini apa maksudnya? Kemauan untuk belajar. Oke, saya akan berprinsip aja ya. Kemudian mari kita untuk menjaga ketertiban. Sama ya, dan saling menghormati. Oke, berarti di sini ada 3. Ada 3. Yang pertama, saling menghormati, disiplin, berprinsip kondusif. Nanti ketiga ini harus disepakati semua siswa. Kemudian kita membuat satu kalimat yang mudah untuk diingat. Satu kalimat dengan menggabungkan ketiga ini. Kami siswa-siswi SMP Cinta Budaya akan saling menghormati, menjaga kedisiplinan, dan memiliki prinsip. Inilah halnya dengan ini, ya Bapak Ibu. Nah, sampai di sini ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Aman? Enggak. Materi selanjutnya saya serahkan dengan Ibu Irma. Dari proses saya yakin di kota. Oh, silakan Bu ya, silakan. Ya, silakan. Kami siswa-siswi SMP Cinta Budaya akan saling menghormati, menjaga kedisiplinan, dan memiliki prinsip. Nah, ketika anak-anak nanti melakukan dari bagian ini nanti akan dijelaskan dengan Ibu Irma bagaimana cara mengukur siswa tersebut. Nah, materi selanjutnya saya serahkan dengan Ibu Irma. Silakan Ibu. Oke, saya lanjutkan kembali ya. Jadi ini lanjutannya. Kadang-kadang kita lihat anak nanti, kenapa mereka melanggar disiplin? Kenapa mereka tidak melakukan yang sesuai dengan keinginan kita? Kenapa mereka seperti susah diatur gitu? Jadi menurut William Glasser, latar belakangnya tadi adalah kebutuhan dasar manusia. Ya, jadi nanti kita harus tahu dulu kira-kira kebutuhan dasar manusia itu apa. Yang pertama di sini ya, bertahan hidup. Di sini kebutuhan fisiologis seperti kita tahu, yaitu kesehatan, rumah, makanan. Dan ada juga kebutuhan biologis. Di sini anak-anak muda ya pasti kita masuk ke sini aja lah dulu ya. Lanjut. Kebutuhan kedua adalah kebutuhan penguasaan, pengakuan atas kemampuan. Di sini nampak itu biasanya keinginan untuk dianggap berharga, diakui atas prestasi dan keterampilannya, didengarkan, perasaan memiliki harga diri, dianggap harga dirinya ada dalam diri ya, lalu didengarkan, ingin menjadi pemimpin, dan biasanya rapi, sistematis, dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Di sini adalah ciri-ciri dia memiliki kebutuhan penguasaan. Lalu yang ketiga, kebutuhan kesenangan, kebutuhan
tertawa-tertawa, dimarahin tertawa gitu. Lalu dia berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi dia. Intinya jangan ditekan. Ketika tertekan dia malas mengerjakan. Gitu. Lanjut, mereka suka permainan, suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu, dan juga memuaskan mereka gitu ya. Oke, lanjut yang keempat. Kebutuhan dari kasih sayang, mendapatkan rasa kasih sayang dan rasa diterima. Biasanya ini berhubungan dengan hubungan dan koneksi sosial terhadap kelompok. Ya, dia di sini ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya dan belajar karena suka pada gurunya dan juga suka bekerja dalam kelompok. Itu dia ya, kasih sayang. Lalu yang kelima, ini yang terakhir ya, kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Jadi ketika diberikan pilihan dan anak-anak itu merasa aku kan harus memilih apa, aku nggak suka di kasar-kasar dengan A, B, C, D gitu. Maunya kasih pilihan, kamu mau yang A atau yang B. Jadi biasanya anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar ini dia sedang mencoba hal yang baru. Ketika kita kasih materi yang dia mengerti, adalah 2 tahunnya gitu ya, lalu dia mandiri dan menginginkan adanya pilihan. Itulah kebutuhan dasar manusia menurut William Glasser. Oke, jadi dari kebutuhan dasar tadi kita coba pahami dulu 5 posisi kontrol guru. Ya, di sini biasanya kita udah mengalami pasti ya, kita dulu. Ada 5 posisi kontrol guru. Ya, yang pertama penghukum. Nah ini dia. Biasanya ya, penghukum itu curinya apa? Dia mengontrol menggunakan hukuman fisik. Contoh, terlambat, pusat, sekian kali gitu. Atau dia memberikan kata-kata yang mungkin masa itu aja kamu bisa terlambat. Kata-kata itu melukai dirinya. Itulah penghukum. Lanjut, pembuat rasa bersalah. Ketika kontrol guru itu dia mungkin mau mengontrol siswa itu dengan cara membuat dia merasa bersalah. Dia dibuatnya untuk membuat orang lain merasa bersalah atau rendah diri. Ya, nanti akan diberikan contohnya. Lalu fungsinya sebagai teman. Kalau teman ini, ya kita menganggap memposisikan diri kita kepada siswa itu, cara mengontrolnya adalah mengajak dia seperti teman. Maksudnya gitu. Udah, nggak apa-apa. Nanti Miss ingatkan lagi ya. Besok-besok apa PR-nya jangan lupa ya. Tidak ada biasanya hukuman di sini. Sebagai teman dia tidak memberikan hukuman. Lalu untuk memantau menggunakan data. Jadi dia bilang tadi gini, berdasarkan data yang sudah ada, kamu sudah 5 kali kan? Jadi ada data-data yang diberikan. Ya, jadi lalu yang terakhir yaitu posisi kontrol manajer. Nah, di manajer inilah nanti yang diharapkan dari budaya positif itu kita diharapkan untuk bisa jadi posisi manajer. Bagaimana posisi manajer itu nanti? Di sini diajak murid diajak menganalisis kebutuhan dirinya. Kenapa dia melakukan hal A, hal B, hal C? Apa alasannya? Lalu berkolaborasi dengan murid itu untuk bagaimana cara memperbaiki kesalahannya. Diajak berdiskusi. Seperti itu dia manajer. Jadi nanti diharapkan dari kita supaya terbentuk budaya positif, bukan hanya menghukum, bukan hanya membuat rasa bersalah, atau hanya sekedar dia nggak teman sama murid, tapi kita diharapkan dulu sebagai manajer nantinya sehingga terbentuk budaya positif. Oke, next. Ini ada beberapa jenis interaksi dari perhatian.
Jarak. Pagi anak-anak, silakan PR yang kemarin diberikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum mengerjakan saya, Bu. Kamu selalu ya mengerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Pagi anak-anak, silakan PR yang kemarin diberikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum mengerjakan saya, Bu. Kamu selalu ya mengerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Nah, hari ini ada tugas. Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum, Pak. Kamu nggak ngerjain tugas. Kamu mau jadi apa nanti? Kamu biar sekolah aja sih. Coba bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5. Harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Maaf, Bu. Saya terlambat. Ya udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu rajin, ibu senang lihatnya. Ya, lain hari apa tuh ya maksudnya? Tas dulu dong. Kita kan teman. Wah, jadi penakut lagi. Pak, saya. Kamu kok gak pakai baju olahraga? Bapak catat, kamu sudah 3 kali loh. Dan olahraga bulan ini. Iya, Pak. 3 kali berarti saya dapat sanksi, Pak. Ini, Bu. Saya mengumpulkan tugas. Iya, Bu. Saya kalau sore bantu ibu jaga warung. Besok tak kerjain tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Jam 6 sampai jam 8, Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya, Bu. Ya, coba deh, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, ya. Jadi bisa kita diskusi ya. Jadi menurut Bapak Ibu semuanya, apa perbedaan antara guru yang pertama? Apa sih nanti tadi ya? Perbedaan antara guru A, B, C, dan D dalam menonton murid. Dan dalam keseharian kita, saya termasuk guru yang mana nih? Gitu. Apa yang kira-kira saya perbaiki? Oke, kira-kira ada berapa yang kira-kira ada bisa dilakukan? Oke, Pak Reza, perbedaan antara gurunya dibagi gimana Bapak? Perhatikan. Perbedaan itu yang satu lebih ke arah ancaman juga. Yes, mendukung tadi ya, yang pertama mendukung ya. Kenapa Pak? Yang lebih tadi yang konsisten itu ya. Iya. Yang konsisten ya. Ya, saya ingat
Yang konsis itu orang tua. Kalau nggak salah yang menuju itu teman ya tadi ya, ngajak teman. Tidak ada yang cuma mikir orang tua mau. Oh iya, membuat rasa bersalah ya Pak. Membuat rasa bersalah. Saya rasa sih kurang bagus juga. Iya, dia membuat rasa bersalah. Jadi pasti si anak ini dari juga apa namanya dari mana ya? Anda ini juga itu bisa terganggu. Iya. Ya, karena berarti kan dulunya itu cuma air bukan. Iya. Semua tentunya tidak Iya, ada. itu kan nggak bagus juga. Itu konsisten juga. Iya, silakan. Kalau yang bagusnya itu yang agak cantik tadi. Gimana terakhir ya? Kita mencari. Sebagai teman, oh Bapak sebagai teman sedikit ya. Besok bisa terasa lagi katanya. Tapi apa juga? Karena memang harus gitu belajar. Iya, berarti Bapak salah satu yang melakukan sebagai posisi sebagai teman. Siswa itu kan mengenal pendekatan itu secara teman supaya orang itu lebih mau belajar itu. Karena kan ini apa namanya siswa kalau kita terlalu jarang kan dengan anak itu disediakan juga. Apalagi kalau pertanyaan ya. Nah, jadi kan tadi di situ positif kan yang kita bahas. Jadi kita kasih aja yang baik-baik supaya nanti kan gini. Dengan kita kasih yang positif seperti itu, nanti masyarakat bisa mengeluarkannya. Nanti dia harus sendiri. Iya, iya. Bapak berharap seperti itu ya? Iya, sampai dia merasa sendiri. Saya kalau mengenalnya ini, ada yang salah daripada diri saya. Itu harapan kita ya? Iya. Akhirnya motivasi intrinsiknya muncul ketika kita sudah bertemu sama dia. Karena ada sesuatu yang kita merasa kita harus menunjukkan dia besar. Bisa tidak mengembalikan kata-kata misalnya, paten kali ya, padahal dia tahu itu salah gitu. Paten kali yang membuat dia itu. Baik, terima kasih. Berarti Pak Reza di sini dia lebih cenderung sebagai teman ya? Dia bagus. Ada kira-kira dari yang lainnya? Oh, tidak ada berarti ya? Oke, kalau ditanya saya sendiri, mungkin Pak Reza gini, awalnya sebagai teman untuk bisa mendorong anak tersebut, tapi tetap selaku kita guru mengingatkan juga mencari tahu kenapa sih masalahnya, kenapa mereka bisa, kamu bisa seperti itu dan kita cari solusinya bersama-sama. Ya, berarti dari sini bisa kita berkembang dari teman dulu akhirnya bergerak ke arah manajer. Tetap kita harapkan gimana sih cara kamu mencari solusinya buat mereka memotivasi dirinya sendiri. Berarti kita beralih lagi nanti keyakinan kelas. Akhirnya motivasinya dari apa keyakinan yang sudah kita dapatkan di kelas, ingatkan ada di situ. Baik, jadi menuju ke arah manajer tadi, ketika menjumpai beberapa kasus, kan kita arahnya menjalankan seperti manajer. Jadi bagaimana menangani secara manajer tadi? Kita bisa menggunakan segitiga restitusi. Dan segitiga restitusi itu ada 3. Silakan Om. Yang pertama, kan ada 3 di sini. Pertama, validasi menstabilkan identitas. Baru ini menstabilkan identitas. Bisa nggak bu? Apa ini? Validasi tindakan yang salah, lalu menanyakan keyakinan. 3 poin ini yang kita coba harapkan nanti bagaimana memposisikan diri kita sebagai manajer. Oke, masuk. Identitas dia sudah tahu dia gagal. Dia sudah gagal sebagai siswa menaati peraturan. Dari kegagalan dia tadi kita coba menstabilkan lagi identitas dia. Tenang, kamu kalau sudah melanggar peraturan, kamu tetap siswa yang baik. Karena apa? Ini tadi berbuat salah itu tidak apa, tapi mau kita katakan lagi. Seperti itu. Ini kata-kata atau kalimat yang bisa kita buat sebagai menstabilkan identitas ini. Lanjut. Dan tahap yang kedua, setelah kita tanya, kira-kira apa kesalahanmu? Oh iya, memanglah kesalahan itu. Ya saya pun pernah seperti itu nak gitu. Jadi dia kan merasa nyaman gitu, seperti teman tadi, ini teman dulu. Jadi lanjut ke tahap berikutnya, validasi tindakan yang salah dengan memahami bahwa setiap tindakan seperti yang dibilang tadi, teori kontrol tadi, sebenarnya setiap tindakan itu karena memenuhi kebutuhan dasar 5 tadi. Ya. Kalau kita menyadari dulu apa yang kebutuhan dasar dia yang tidak terpenuhi, akhirnya dia
akan berusaha menemukan cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan dia tersebut. Saya Bapak Ibu ya. Jadi sini kalimat yang dapat kita gunakan untuk memvalidasi kebutuhan mereka adalah kamu pasti merasa melakukan hal ini. Kita gali apa alasannya? Kenapa kamu terlambat sekolah seperti tadi? Apa alasannya tidak menggunakan seragam? Kita tanya. Kenapa dia lakukan itu? Terus menurut kamu tindakan yang kamu lakukan tadi sudah sesuaikah? Kira-kira kalau dia mau teman, apakah tindakan kamu tadi akan diterima? Kita coba validasi dulu bersama. Silakan. Lanjut. Yang tahap ketiga itu menanyakan keyakinan. Jadi setelah kita stabilkan identitasnya, lalu kita validasi yang tadi sifatnya, maka kita hubungkan nilai-nilai yang dia percaya. Baliklah kita keyakinan kelas tadi. Jadi langsung kita arahkan. Yuk, kira-kira keyakinan kelas kamu mana sudah ada gitu ya? Yang manalah yang kamu belum miliki, nilai yang mana yang kamu tidak penuhi pada saat ini. Nah, biar ada motivasi intrinsik dia. Oh iya, keyakinan kelas saya kemarin kami bersama-sama, karena kan sudah bersama-sama. Berarti dia meyakini juga. Oh, jadi kata-kata, kalimat penanya yang bisa kita gunakan. Apa kesepakatan kelas yang sudah kita buat kemarin kan? Apa nilai-nilainya? Yang keyakinan yang telah kita sepakati. Kamu mau jadi seperti orang seperti apa? Apakah mau seperti A atau B? Lalu kita tanya, kira-kira apa yang bisa kamu perbuat? Kalau dia sudah bilang iya Bu, sepertinya saya lakukan bersalah, tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita. Keyakinan kelas yang mana yang kamu tidak pas, belum kamu lakukan pada hari ini sampai terlambat? Oh ini keyakinan kelas apa yang tadi ya? Kita disiplin lah ya. Keyakinan kelas yang mana yang tadi kita bahas ini? Disiplin dia Bu, saya belum disiplin. Dari situ langsunglah kita arahkan restitusi. Ya, kita tanya kira-kira apa yang bisa kamu lakukan untuk selanjutnya kalau kamu sudah mulai usaha ini. Nah, posisi Andy ini adalah mencari solusi bersama-sama dengan murid. Kita bersama nih, ngobrol sama anaknya, apa solusi yang bisa kamu berikan? Nah, solusi seperti ini Bu. Oh ya udah, Ibu kembali ya. Kalau nggak seperti itu, bisa kamu buat A, B, C, D. Seperti itulah nanti yang kita upayakan di posisi manajer nanti. Ada 3 segitiga diskusi. Oke Bapak Ibu? Oke. Ya, jadi seperti itu ya. Kita tutup dulu. Jadi demikian presentasi dari kami. Saya Ibu Mas lagi dan Ibu Asma mengucapkan terima kasih atas waktu yang telah dapat diberikan. Mudah-mudahan materi pada hari ini, diseminasi pada hari ini dapat bermanfaat dan dapat kita laksanakan untuk mewujudkan budaya positif visual kita. Kita tutup dengan doa. Sebelum mengakhiri pertemuan kita ini, kita berdoa mengajarkan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih Bapak Ibu. Silakan meninggalkan ruang guru. Oke. Selamat berjumpa. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Nah, hari ini kita mau buat kesepakatan kelas. Ya, saya yakin kalian pasti punya impian. Kelas yang bagaimana yang kalian inginkan? Ada yang mau kelas ini tidak tertib? Tidak. Ada yang mau kelas ini semrawut? Tidak. Nah, kelas yang bagaimana yang kalian impikan nanti akan kita buat kesepakatan kelas. Nah, apa itu kesepakatan kelas? Siapa bisa? Kesepakatan kelas itu apa nak? Ya, silakan berdiri. Aturan yang dibuat untuk mendisiplinkan siswa kelas.
aturan yang dibuat untuk mendisiplinkan siswa dalam kelas. Ya, apa nak? Aturan yang disetujui semua. Bagus. Aturan yang disetujui oleh semua. Silakan dulu. Berarti semua nanti kita menyetujuinya. Kenapa? Karena kita yang buat. Nah, jadi kesepakatan ini kamu buat, saya juga buat. Nah, nanti saya akan memberikan sticky note. Masing-masing kalian menuliskan di situ apa yang kalian inginkan dari kelas ini. Kelas yang bagaimana yang kalian inginkan supaya kalian nyaman belajar. Ya, ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada? Oke, saya akan lagi. Ya, tuliskan satu kalimat ya nak ya, atau satu keinginan kalian tulis di sini. Kelas yang bagaimana yang akan kita wujudkan. Ditulis besar-besar di situ ya nak, supaya kelihatan nanti hurufnya ya. Kita bisa. Coba dipikirkan kira-kira apa sih yang mau kita tuliskan. Sebagai contoh, ibu akan buat contoh ya. Tertib. Contoh ya. Mengumpulkan PR tepat waktu. Contoh. Nah, kamu tulis di situ apa yang kamu inginkan. Bersama mengubah dunia. Percaya pada diri demi cita-cita. Belajar, bergerak, bermakna. Aku bisa belajar dari ilmumu. Oh, kamu bisa belajar dari yang ku tahu. Belajar, bergerak, bermakna. Yeah. Semua murid, semua guru, semua murid, semua guru, semua murid. Ya, nah kita lihat ya dari barisan sebelah kanan ini tertib, wow banyak sekali ya. Tertib, merdeka, nyaman, asik, istirahat lebih lama, suka membantu. Istirahat kan sudah 45 menit masih kurang. Oke, selanjutnya sudah suportif. Apa arti suportif nak? Bagus, saling mendukung. Kelas yang tertib, damai, tidak ribut, cerdas, rajin, bersih, bagus. Terus kelas yang damai dan tenang, tidak ribut, wah banyak ya. Tidak ribut, apa ribut? Apa itu artinya? Oke, tidak ribut, bersih, siswanya pintar, friendly, saling bekerja sama, bagus. Kemudian tidak ribut ya. Kelas yang rapi, kelas yang disiplin, saling menerima pendapat masing-masing. Oke. Kelas yang tenang dan kelas yang damai ya. Lalu ingin kelas yang benar-benar, sebentar ya. Ingin kelas yang benar-benar tenang ya. Oke, bagus ya. Nah, kemudian kita lihat nak, sopan santun, merdeka, bahagia, suportif, fokus, wah diborong semua. Siapa yang memborong semua? Tepuk tangan dulu. Oke. Nah, ya, dia mau kelas ini
ini merdeka, bahagia, suportif, fokus, jujur, kreatif, rendah hati, dan disiplin. Bagus. Fokus dan bisa diatur. Saya ingin kelas saya bersih. Tegas ya. Siapa yang nulis ini, Nak? Wah, tegas orangnya ya. Oke, kelas yang disiplin dan tertib, menang dalam lomba apapun. Jadi kalau kalah gimana? Sedih. Harus bisa menerima kekalahan. Menang kalah itu hal yang biasa ya. Berarti di sini suportif, teman ya. Kemudian kelas yang rapi dan disiplin, tertib, tidak ribut saat guru menjelaskan. Bagus. Oke, sekarang grup yang terakhir, kelas yang disukai banyak guru. Nah, bagaimana kelas yang disukai banyak guru? Ya kan? Siswanya harus tertib, rajin, apalagi? Baik, apalagi? Disiplin, sopan, pintar ya. Tidak egois, yang sopan dan tertib, tidak ribut, nyaman, suka main game. Kamu boleh main game asal ketika waktu istirahat. Kemarin saya sudah bilang, kalian boleh bawa ludo, bawa ular tangga. Oke, kalian boleh atau catur, kalian boleh gunakan itu ketika di istirahat kedua atau sebelum masuk sekolah karena jam istirahat kita cukup panjang, ya. Kemudian, ya. Nah, di sini saya ingin kelas yang tertib, bagus, sopan, jujur, damai, suportif, kelas yang rajin dan sopan. Saya mau kelas yang bersih dan segar, bersih, oke. Semua guru, semua murid, semua guru, semua murid, semua guru, semua murid, semua guru. Meski berbagai budaya. Ada yang tertib? Sudah? Ya, masuk Kak, silakan. Oke, kemudian ada di situ yang suportif? Ada, oke. Ya. Berbagai usia, dan ingatlah bahwa kita insan yang merdeka, belajar, bergerak, bermakna. Dari 45 siswa kita mendapat di sini, nanti kita seleksi lagi mana yang sama ya, Nak. Kita dapat 12. Kita akan seleksi lagi yang sama. Kita lihat ya. Oke, nyaman, suportif, tidak egois, jujur, bersih, tertib, hampir sama ya, sopan santun, merdeka. Apa arti merdeka di sini, Nak? Kebebasan dalam hal apa? Yes, kemerdekaan dalam berpendapat. Ada lagi? Ada lagi arti merdeka di sini? Bebas melakukan hal yang positif, ya. Nah, sekarang ini ya kelas yang merdeka kita ambil ya. Oke, nah kalau kelas ini nyaman, berarti nilai kebajikan apa yang kita ingin raih? Nah, oke, kebersihan ya. Saya ambil sebelum saya dulu ya. Oke. Kebersihan. Sebentar ya, nyaman. Oke, kemudian jujur, nilai apa di situ? Nilai kebajikan apa yang ada dalam kata jujur? Kejujuran ya, kejujuran. Oke, ini kita letak dulu di sini ya. Kemudian apa lagi? Suportif. Yes, saling mendukung. Bagus.
Kemudian menang dalam lomba apapun berarti sama ya. Ini kita turunkan ya. Nah, sopan santun. Nilai apa nak? Saling menghormati. Bagus. Kalau tidak egois, ada nggak yang bisa masuk kemarin nak? Iya, saling mendukung ya. Oke, kita turunkan. Nah, kalau sopan santun, ada nggak yang bisa masuk kemarin? Saling menghormati. Kameranya arahkan ke mereka. Kemudian ketertiban ada nggak di sini? Ada nggak? Apa? Belum ada. Ya kan di sini tertib. Berarti apa nak? Nilai apa yang mau ditumbuhkan di situ? Disiplin. Bagus. Ya. Oke, kemudian kelas yang merdeka, saling menghormati pendapat orang lain, ya. Oke, suportif sama ya, menghormati orang lain. Kemudian ini sama, kedisiplinan juga sama, sudah ada ya. Bersih dan segar, termasuk kemana nak? Kebersihan. Dari 45 kesepakatan kelas, kita rumuskan 5 keyakinan kelas. Oke, jadi kita yakin kelas 7H akan disiplin, menjaga kebersihan, menjaga kejujuran, saling mendukung, dan saling menghargai. Nah, dari kelima nilai keyakinan ini sepakat nggak kita? Bisa kita jalankan? Bisa. Bisa kita terapkan? Bisa. Kapan mulai kita terapkan? Hari ini. Bagus, tepuk tangan buat kalian. Keyakinan ini akan membentuk budaya yang positif, budaya cinta budaya, budaya siswa cinta budaya, yang akhirnya nanti kalian itu terbentuk karakter, ya, karakter yang positif. Dimanapun kalian berada, kalian akan membawa budaya tersebut. Terakhirnya apa? Kalian menjadi generasi-generasi yang memiliki karakter positif. Semua murid, semua guru, 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 semua murid, semua guru. Pagi anak-anak. Baik. Apa kabarnya? Baik. Nah, hari ini tema kita masih gaya hidup berkelanjutan, yaitu tentang pola hidup sehat. Nah, apa itu pola hidup sehat? Siapa yang bisa jawab saya? Nah, pola hidup sehat adalah pola yang kita gunakan bagaimana supaya tetap sehat. Nah, seperti apa yang ada di hadapan kalian? Itu makanan 4 sehat 5 sempurna. Ada apa saja? Ada karbohidrat. Apalagi nak? Protein. Apalagi? Lemak. Apalagi? Buah-buahan. Sekarang saya mau tanya, apa manfaat karbohidrat? Sebagai sumber energi. Yes, sebagai sumber energi. Apa manfaat lemak? Menghangatkan tubuh. Untuk menghangatkan tubuh.
Lemak juga berguna bagi kita, namun juga kalau berlebihan juga berbahaya. Nah, coba kalian lihat apa yang di hadapan kalian. Ya, nah kira-kira apakah itu mencukupi 4 sehat 5 sempurna? Cukup. Nah, sekarang saya mau tanya, itu ada buah jeruk, oke? Apa manfaatnya? Vitamin C. Sebagai vitamin C. Vitamin C gunanya untuk apa? Menjaga kesehatan tubuh. Apalagi mencegah gusi berdarah. Nah, perhatikan makanan yang ada di hadapan kalian, itu diusahakan dihabiskan. Kenapa? Karena masih banyak orang-orang di luar sana yang tidak bisa makan seperti kita. Ya, jadi segala sesuatu yang ada yang bisa kita konsumsi, usahakan makan secukupnya, usahakan dihabiskan. Paham ya, Nak ya? Nah, oleh karena itu ke depannya usahakanlah mengkonsumsi makanan yang bergizi. Oke, namun sebelumnya, apakah kalian sudah cuci tangan semua? Sudah. Bagus. Ya. Nah, sebelum menikmati hidangan yang di depan kalian, apa yang kalian lakukan? Untuk apa? Untuk mengucap syukur karena kalian hari ini masih bisa makan. Oke? Terima kasih. Silakan. Melalui kegiatan hari ini, ya, gaya hidup berkelanjutan dengan tema pola makanan sehat, saya ingin mengajak anak-anak semua, ya, untuk memiliki pola hidup sehat. Saat ini jumlah penduduk Indonesia sekitar 278 juta jiwa lebih. Pernah nggak kita berpikir bahwa beras yang dihasilkan dari Indonesia mencukupi sejumlah 278 jiwa penduduk Indonesia? Tidak tahu. Pernah nggak kita berpikir? Tidak pernah. Saat ini beras yang diproduksi di Indonesia tidak mencukupi untuk pasokan penduduk Indonesia. Kebanyakan kita impor dari India, dari Thailand. Masalahnya sekarang adalah terjadi krisis iklim yang tidak menentu. Oke, seperti Thailand, India saat ini musim El Nino, musim kepanasan yang berkepanjangan, sehingga mereka tidak mau mengekspor berasnya ke Indonesia. Apa yang terjadi ketika negara-negara tetangga tidak mau mengekspor berasnya ke Indonesia? Indonesia kemungkinan akan terjadi kelaparan, dan saat ini kalau kamu tanya ibumu, harga beras saat ini naik. Oke, terima kasih. Pertanyaannya bagus. Kalau kita tahu kekurangan beras, kenapa kita tidak membuka lahan pertanian? Itu pertanyaan pertama. Sekarang saya tanya, kita tinggal di Kota Medan, oke? Ada nggak kira-kira lahan di Kota Medan ini yang bisa kita jadikan lahan pertanian untuk menanam padi? Di mana? Bagus, itu ada tanah kosong. Masalahnya iklim cuaca di Kota Medan itu tidak mendukung untuk menanam padi. Padi itu bisa tumbuh subur kalau di daerah dingin. Nah, kemudian kenapa faktor berikutnya adalah semakin banyak lahan-lahan yang kosong yang sudah dibangun oleh bangunan-bangunan tinggi untuk perumahan, kita butuh tempat tinggal. Oke, banyak lahan dibuka itu untuk membuka perumahan, sehingga lahan pertanian semakin sempit. Paham? Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Silakan. Ayo, siapa yang mau bertanya? Ada lagi pertanyaan? Oleh sebab itu saya mau mengajak kalian semua, ya, supaya krisis atau pemanasan global ini tidak berlangsung. Setidaknya kita bisa memperlambat. Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan? Makan secukupnya, apalagi tidak membuang. Oke, apalagi buang sampah pada tempatnya. Bisa nak? Supaya tidak terjadi istilahnya banjir di mana-mana. Kalau sudah terjadi banjir di mana-mana, musim kemarau yang berkepanjangan, yang
giliran kelas kita yang akan membersihkan lapangan atau lingkungan sekolah. Kebetulan ini koridor semua sudah bersih, tinggal lapangan sekolah yang belum. Bisa? Bisa. Nah, kira-kira apa tujuan kegiatan Jumat bersih ini? Siapa bisa? Ya nak? Berdiri nak? Ulang sekali lagi, nggak dengar. Oke, supaya kami bisa belajar nyaman, Bu. Ada lagi? Apa kegunaannya? Ya, berdiri nak. Agar terasa nyaman. Ada lagi? Iya nak? Untuk mencegah sakit. Kurang kuat? Untuk mencegah sakit. Oke, supaya kita tetap sehat, Bu, supaya kami nggak sakit. Oke, masih banyak lagi kegunaan kegiatan kita hari ini. Oke, seperti budaya sekolah kita. Kita harus menjaga kebersihan. Oke, anak cinta budaya harus tetap menjaga kebersihan agar selalu sehat. Oke, sekarang saya minta kalian semua keluar kelas dengan tertib. Bisa? Oke, terima kasih. Kita bisa bersama mengubah dunia. Percaya pada diri demi cita-cita. Belajar, bergerak, bermakna. Aku bisa belajar dari ilmumu. Oh, kamu bisa belajar dari yang ku tahu. Belajar, bergerak, bermakna. Yeah. Semua murid, semua guru, 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 semua murid, semua guru. Meski berbagai budaya, berbagai usia, dan ingatlah bahwa kita insan yang merdeka. Belajar, bergerak, bermakna. Semua murid, semua guru, 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 semua murid, semua guru. Hai, nama saya Givana. Hari ini kami melakukan kegiatan Jumat bersih. Kegiatan ini mengajarkan kami untuk menanamkan nilai kebersihan. Saya yakin kalau sekolah kami bersih, kami pasti akan belajar dengan sehat dan nyaman. Terima kasih. Oke, selamat siang anak-anak. Oke, nah hari ini saya mengajak kalian keluar dari kelas. Yang biasanya kita belajar di kelas. Hari ini saya mau mengajarkan kegiatan literasi. Nah, seperti biasa, masih ingat nggak kalian apa itu arti literasi? Ya, silakan. Kegiatan literasi adalah kegiatan yang menulis dan membaca untuk menyelesaikan masalah sekolah atau masalah di antara orang. Oke, bagus. Ada lagi? Siapa yang mau menyempurnakan yang lagi? Coba sekali lagi. Apa itu kegiatan literasi? Ya. Oke, bagus. Silakan duduk ya. Kegiatan literasi adalah kegiatan membaca dan menulis. Gunanya untuk apa? Untuk menambah pengetahuan kita yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi sehari-hari di dalam kehidupan kita. Nah, selanjutnya Ibu akan meminta kalian, membaca satu cerita. Nanti
kita akan ambil apa yang bisa kita ambil untuk kehidupan kita sehari-hari. Oke? Nah, di situ coba kalian lihat halaman 77 nak. Ya, di situ ada satu cerita. Ya, satu cerita pendek. Nanti kita akan diskusikan kira-kira apa sih yang menjadi permasalahan dalam cerita itu. Belajar, bergerak, semua murid, semua guru. Aku bisa belajar dari ilmu. Nah, seandainya kamu disuruh memilih, kamu ingin jadi karakter yang mana? Si aku atau si monster? Aku. Jadi karakter aku. Yang pemberani. Berani membela kebenaran. Oke. Nah, sekarang kira-kira apa sih pesan yang mau disampaikan dalam cerita itu? Ya, berdiri, buka maskernya. Kita tidak boleh egois, harus sama-sama saling melengkapi. Oke, bagus. Tidak boleh egois dan saling melengkapi. Ada lagi pesan yang mau disampaikan dalam cerita itu kira-kira apa? Kalau kita tarik pesan itu dalam kehidupan kita sekarang, apa artinya? Kita tarik ya, tidak boleh egois. Dalam kehidupan kita sekarang bagaimana? Dalam kehidupan kita di sekolah bagaimana? Jangan takut menghadapi masalah. Masalah di sini apa? Kalau di sekolah masalahnya apa? Bully apa lagi? Ujian. Jangan takut. Semua pasti bisa kita hadapi. Ada lagi bagus nggak? Silakan dulu. Apa lagi? Kalau jangan egois, bagaimana kalau kita tarik dalam kehidupan kita di sekolah? Ya, gantian. Kita diinginkan Suportif. Makanya tidak mementingkan diri sendiri. Jadi kalau dalam perlombaan apapun kita harus suportif. Kalau kalah itu hal biasa. hal yang biasa. Kalau menang Biasa. disyukuri. Ya. Nah, sekarang siapa di antara kalian yang mau menceritakan kisah si aku?